Sebelum saya membawakan homili ini, pertama, saya sebenarnya tidak pantas berdiri di sini membawa homili untuk Bapak Romo. Tetapi ketika Bapak Romo menghubungi saya, lalu saya menolak, Bapak Romo ngomong, "Herman, ini saya minta dengan hormat." Akhirnya saya pun pulang dari Maus dan merenung untuk membawakan homili untuk Bapak Romo. Jadi kalau dalam homili nanti mungkin tidak mengena sesuai dengan apa yang kita refleksikan pada siang hari ini, saya mohon maaf. Yang mulia Bapak Uskup Atambua, Bruder Provinsial SVD Timor, para imam Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih dan yang berbahagia, Bapak Romo Emanuel Hane. Perayaan 50 tahun imamat adalah momen syukur yang sangat istimewa dan penuh makna bagi seorang imam dan bagi seluruh umat. Sebuah perayaan yang mau menekankan bahwa imamat itu suci dan mulia. Imamat itu mengagumkan. Meski dihayati dalam kehidupan seorang imam, manusia yang biasa dan kecil, yang sering menampakkan kelemahan dan kerapuhan, namun nilai imamat itu tetap suci, takkan mati abadi. Maka di mana-mana dan sampai akhir zaman, manusia akan tetap membutuhkan imamat suci itu. Ketika Yesus tampil di muka umum mewartakan kerajaan Allah, Ia menghendaki beberapa orang pria untuk berkorban demi mengikutinya sebagai sahabat karibnya. Dan sejak dari kekekalan itu pula, pria-pria tertentu dipanggil untuk menjadi imam. Imamat selalu berada pada titik sentral perjalanan hidup gereja. Santo Yohanes Maria Vianney pernah mengatakan, "Jika saya bertemu dengan seorang imam dan malaikat, saya akan menyapa imam terlebih dahulu, baru kemudian malaikatnya. Sebab jika tidak ada imam, sengsara dan wafat Yesus tidak ada gunanya. Apa gunanya peti harta karun yang penuh dengan emas, tetapi tidak ada orang? Bila imam semakin langkah ditemukan, hal itu karena dunia ini penuh sesak dengan egoisme dan mementingkan diri sendiri." Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, menyaksikan peristiwa penuh syukur dan sukacita imamat Sang Yubelaris Romo Emanuel Hane, mungkin tak berlebihan kalau kita mengatakan Sang Yubelaris Romo Emanuel Hane bukan saja menjadi tua dari segi usia, tetapi juga dalam tanda kutip menjadi tua dalam imamat suci. Dan hemat saya, menjadi tua dalam imamat suci menjadi dambaan dan kerinduan Sang Yubelaris, keluarga, dan semua umat beriman. Semua orang mendambakan agar seorang imam itu menjadi imam hingga kekal, menjadi kurban hingga kekal. Sang Yubelaris Romo Emanuel Hane adalah imam pertama, imam sulung Paroki Santa Cecilia Kota Fon. Yubelaris telah menjalani siara hidup imamatnya sejak ditabiskannya menjadi imam tanggal 28 Juni tahun 1975 sampai dengan hari ini 30 Juni tahun 2025, 50 tahun 2 hari. Mendengar dan menyebut angka 50 tahun menjadi imam, sebagai manusia beriman, hati kita pasti merasa tergelitik, karena itu sesuatu yang sangat istimewa dan luar biasa. Tidak semua imam mencapai usia imamat 50 tahun. Sudah pasti suka dan duka silih berganti, topang badai menerjang. Angka 50 tahun imamat itu bila dijabarkan lebih lanjut, maka akan kita dapatkan 600 bulan, 2.607 minggu, 18.250 hari, 43.800 jam, dan 26.280.000 menit.
Dalam rentang waktu yang panjang ini, Tuhan yang telah memanggil dan memilih sang jubilaris selalu memberikan berkat-Nya, selalu melimpahkan kasih dan kemurahan-Nya, sehingga sang jubilaris setia menjaga dan merawat imamat-Nya. Maka sukacita hari ini semata-mata bukan sukacita jubilaris, bukan pula sukacita keluarga dan umat beriman, tetapi sukacita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan itu baik dan sungguh amat baik. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Maka bersama pemazmur kita boleh bermadah, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku. Aku hendak menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Aku hendak bersukacita dan bersorak-sorai karenamu. Aku hendak menyanyikan puji-pujian bagi nama-Mu, ya Allah yang maha tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, sukacita perayaan 50 tahun imamat Roma Emanuel Hane berjalan dalam tema marilah dan kamu akan melihatnya. Sebuah undangan yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Undangan itu berawal dari Yohanes Pembaptis, sang perintis jalan Tuhan yang memberitahukan identitas Yesus sebagai anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah. Anak Imam Zakaria dan Elizabeth ini punya komitmen yang teguh untuk tidak menyesatkan siapapun. Dia membiarkan para muridnya pergi meninggalkan dirinya mengikuti sang terang sejati. Yohanes Pembaptis sungguh tahu diri dan sungguh tahu batas. Dan katanya, tahu diri dan tahu batas ini menjadi ilmu yang sangat mahal dalam hidup ini. Kedua ilmu ini, tahu diri dan tahu batas, menjaga kita dari kesombongan dan mencegah luka hati yang mendalam. Ketika dua murid itu mengikutinya, Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Tindakan Yesus untuk bertanya ini menunjukkan inisiatif ilahi yang mengambil langkah pertama dan mempermudah jalan bagi orang yang mulai merindukan dan mencari-cari Allah. Dalam bahasa Santo Agustinus, kalau kita pergi mencari Allah, sebenarnya kita pergi mencari Dia yang sedang mencari kita. Bahkan Dia sendiri yang kemudian memulai langkah pertama menemui kita di tengah perjalanan. Terhadap pertanyaan Tuhan Yesus, kedua murid menjawab dengan balik bertanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Dan terhadap pertanyaan itu, Tuhan Yesus tidak menunjukkan kartu nama, pun tidak menjelaskan secara detail di mana Dia tinggal. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak menjawab tinggal di Kapernaum atau di Galilea. Tuhan Yesus justru menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Yesus mengundang kedua murid itu bukan hanya datang dan berbicara, tetapi datang dan melihat, datang dan menemukan hal-hal yang hanya Yesus sendiri yang mampu menunjukkan kepada mereka. Mereka akan melihat, menemukan apakah Yesus mempunyai tempat, apakah Yesus orang sederhana, dan mereka akan mengerti orang macam apa Dia di mata masyarakat. Dengan melihat sendiri, menemukan sendiri, maka peristiwa itu akan tertanam dalam hati dan pasti tidak pernah dilupakan. Dari peristiwa seperti itulah iman dua murid itu dibangun di atas dasar yang kokoh. Kata mendiang Paus Fransiskus, setiap perjumpaan yang otentik dengan Yesus selalu hidup dalam ingatan. Perjumpaan itu tak pernah dilupakan. Kalau kalian mungkin melupakan banyak perjumpaan, tetapi perjumpaan sejati dengan Yesus tetap berlangsung abadi. Dua murid itu pasti tidak pernah melupakan perjumpaan yang membahagiakan, yang sempurna dan yang mengubah hidup mereka. Sebuah perjumpaan yang membawa sukacita dalam hati yang bersinar, hati yang diliputi sinar kebahagiaan, seperti air membanjiri sungai tatkala mereka berkata, kami telah menemukan Mesias. Di dalam Tuhan, kedua murid itu telah menemukan segala-galanya, bahwa Tuhan Yesus itu tujuan hidup yang tiada duanya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Mencapai usia 50 tahun imamat ini tentu tak lepas dari perjuangan jubilaris untuk tetap menempatkan Tuhan sebagai pusat hidupnya dan satu-satunya harta yang terus dipertahankan. Dan bagi kita sekalian, semoga undangan Tuhan Yesus ini, marilah dan kamu akan melihatnya, menggugah nurani kita semua untuk tetap menomorsatukan Tuhan
karena kita sering sibuk dengan pekerjaan kita, dengan urusan kita, dan dengan semua manusia yang ada dalam ponsel kita, tetapi kadang lupa untuk datang kepada Tuhan, berdoa dan merayakan Ekaristi. Joko Pinurbo pernah menulis sebuah puisi dengan judul Doa Orang Sibuk 24 Jam Sehari yang berkantor di ponselnya begini: Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor-nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya nomor yang tersisa adalah nomormu. Lalu Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Terkadang kita ketularan virus viralitas, di mana kita ingin supaya viral, ingin supaya menjadi terkenal, lalu lupa untuk mengindahkan undangan Tuhan untuk berdoa dan merayakan Ekaristi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, Sang Jubilaris Romo Emanuel Hane dalam refleksinya mengatakan bahwa secara pribadi beliau mengalami panggilan menjadi siswa seminaris karena dorongan gurunya Bapak David Berek almarhum. Bapak David Berek almarhum itu bagaikan Yohanes Pembaptis yang secara sepintas memperkenalkan Kristus kepadanya. Dan selanjutnya dalam perjalanan sebagai calon imam itulah Kristus telah membimbing Jubilaris dengan pelbagai cara, kesempatan dan orang, hingga akhirnya dengan langkah berani mengikuti jalan hidup sebagai imam. Selain gurunya, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keluarga, khususnya Bapak Yosef Neno dan Mama Wilhelmina Abuk, keluarga besar B. Lolon, keluarga besar terkait lainnya yang selalu mendukung perjuangan Jubilaris menjadi imam. Paus Yohanes Paulus II mengatakan, sejarah umat manusia, sejarah keselamatan mengalir lewat keluarga. Sejarah keselamatan dapat dipahami sebagai sebuah cerita keluarga, dari keluarga individual sampai ke gereja dan sampai ke Tritunggal itu sendiri. Allah dalam diri putranya Yesus Kristus memanggil dan memilih sang Jubilaris yang berasal dari keluarga sederhana yang bermukim di kampung kecil bernama Riang Kekore. Sebuah nama kampung yang saat ini tidak lagi atau jarang disebut, tetapi tetap terpatri dalam ingatan dan hati. Di kampung kecil ini, tua muda besar kecil sering menyanyikan sebuah lagu tua, Oaka Kiun Riang Kekore. Sebuah lagu yang menyiratkan makna harapan dan kerinduan bagi sang Jubilaris yang sedang menempuh pendidikan menjadi imam. Dan Tuhan menjawab harapan dan kerinduan itu dengan ditabiskan Jubilaris menjadi imam tanggal 28 Juni tahun 1975. Dan sejak ditabiskan menjadi imam, sang Jubilaris telah menjalankan peran penting sebagai gembala, pemimpin rohani dan sakramen Kristus di tengah umat. Melalui berbagai tugas yang diembannya, sang Jubilaris memberikan teladan imam, menjadi sumber inspirasi dan pelayan yang setia. Sebagai seorang gembala umat, sang Jubilaris selalu mengarahkan umatnya untuk berbuat benar dan berbuat kasih, sebagaimana yang ditekankan dalam bacaan pertama hari ini. Dua hal ini, berbuat benar dan berbuat kasih, menjadi hal yang tidak mudah dilaksanakan, karena manusia zaman ini sering berjalan menjauhi kebenaran dan lebih intim dengan kepalsuan, kebohongan, dan kemunafikan, serta sering pula tidak saling mendukung tetapi malah menggeser dan menggusur karena kepentingan tertentu. Dan sebagai seorang pengajar dan pembina bagi para calon imam baik di Seminari Lelian maupun di Seminari Tinggi Santo Mikael Pentui Kupang, dan sebagai dosen Fakultas Filsafat Unwira, Jubilaris telah mengantar banyak orang untuk menjadi imam seperti dirinya dan banyak awam yang kini berkarya di tengah masyarakat. Dalam kedua lembaga pendidikan dan pembinaan calon imam ini, Jubilaris memberikan contoh bagaimana membangun disiplin diri dan menata hidup rohani yang baik. Karena biar bagaimanapun, seorang imam harus memenangkan kejayaan rohani di dalam dirinya sendiri sebelum ia dapat mengulang kejayaan itu di dalam hidup orang lain. Seorang imam pertama-tama harus menguduskan diri, baru menguduskan orang lain. Singkatnya,
dalam rentang waktu 50 tahun menjadi imam, Jubilaris telah membaktikan seluruh hidup dan karyanya demi kemuliaan nama Tuhan dan demi keselamatan semua umat manusia. Profesiat bagi Bapak Romo Emanuel Hane yang telah memberikan teladan kesetiaan dalam menjaga dan merawat imamat suci selama 50 tahun. Semoga Bapak Romo diberi kekuatan dan kesehatan serta menjadi berkat bagi semua umat beriman. Amin.